Dan fungsi dari fitur ini itu kita bisa menganalisis, bahkan kita juga bisa melihat host yang sudah live streaming. Nah, apa sih kekurangannya gitu kan, dan apa yang harus diperbaiki. Jam 8 malam, kita akan perhatikan teman-teman ya, apakah di jam tersebut itu bakalan banyak yang check out ataupun enggak. Nah, kalau misalkan, wah ini banyak yang check out nih, itu untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5 sampai hari ketujuh kita perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya itu retensi penonton dan selesaikan pembayaran. Hampir sama teman-teman ya. Nah, nanti akan saya coba praktekkan dan akan saya kasih tahu gimana cara menggunakan iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini seperti biasa, saya ingin sharing dan berbagi informasi seputar TikTok. Masih ngebahas tentang TikTok Live ataupun TikTok Live Streaming. Nah, di mana fitur ini tuh bisa ngedongkrak penjualan tanpa iklan. Saya 100% yakin ya, semua host ataupun semua seller yang menggunakan fitur ini secara maksimal itu bisa meningkatkan penjualan tanpa iklan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mereka itu menggunakan strategi apa di balik semua itu, teman-teman ya? Apakah ada iklan yang tidak boleh disampaikan ataupun ada trik khusus nih? Kalau saya itu lebih menggunakan triknya itu ke fitur, teman-teman ya, yang dimana saya memaksimalkan fitur yang ada di semua platform TikTok, aplikasi TikToknya, TikTok Seller Center-nya, bahkan TikTok Ads-nya. Jadi ketiga platform itu saya maksimalkan sampai bisa meningkatkan penjualan di toko saya. Nah, di video ini saya ingin membagikan fitur TikTok terbaru yang bisa mendongkrak penjualan versi saya dan sudah saya coba teman-teman ya. Keempat fitur ini apa aja? Buat teman-teman yang penasaran seperti apa, simak aja video ini sampai selesai. Oke? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja mulai bahas teman-teman. Oke, kita akan lihat aja. Di sini ada fitur apa aja sih yang keempat fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama di bagian platform aplikasi TikToknya. Yang kedua di bagian TikTok Seller. Yang pertama di analisis pasar dan yang kedua di dekorasi toko. Terus yang ketiga di bagian TikTok Ads. Di sini ada retensi penonton dan check out. Ya, ini kalau misalkan kita anggap ada 5 teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan anggapnya 4. Nah, kita akan coba bahas satu persatu di bagian TikTok, fitur live streaming di TikTok. Oke, kita akan coba masuk dulu ke aplikasi TikTok, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke bagian aplikasi TikTok seperti ini, di sini sebetulnya gampang lah. Buat teman-teman yang sering live streaming menggunakan aplikasi TikTok, pasti sudah tahu di mana fiturnya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa disimak nih. Semoga bisa menjadi ilmu ya. Oke, yang pertama masuk dulu ke titik 3 di atas. Ya, klik aja, terus pergi ke bagian alat kreator. Fitur ini sebetulnya udah lama teman-teman ya, tapi ya saya anggapnya baru, karena saya baru tahu gitu kan. Terus masuk ke bagian pusat live. Nah, di bagian pusat live ini, kita bisa masuk ke bagian yang namanya itu putar ulang, teman-teman ya. Nah, di bagian putar ulang ini, kita bisa melihat delay ataupun tayangan ulang live yang sudah kita jalankan beberapa waktu sebelumnya. Misalkan saya live jam 1 ya, terus beresnya itu jam 2. Nanti akan muncul di sini. Nah, kalau saya menganalisis video live streaming itu menggunakan TikTok Shop Seller Center ya, itu kan lebih detail teman-teman ya, lebih jelas gitu kan. Namun menggunakan fitur ini menurut saya lebih lebih fleksibel teman-teman, jadi lebih enak gitu kan. Dan fungsi dari fitur ini itu kita bisa menganalisis, bahkan kita juga bisa melihat host yang sudah live streaming. Nah, apa sih kekurangannya gitu kan, dan apa yang harus diperbaiki. Ya, kalau misalkan live streaming itu harus sering-sering analisis teman-teman ya, jadi kita bisa tonton videonya. Kayaknya kalau misalkan ya, studi kasusnya ini, misalkan yang ini ya, yang ini penontonnya itu 390 dan yang atasnya 429. 390 kok kecil ya, kenapa yang atasnya itu bisa besar ya penontonnya. Kita bisa lihat teman-teman ya, diklik misalkan ya, terus kita tonton tayangannya. Habis itu kita lihat apa yang dilakukan oleh host. Apakah hostnya itu banyak diam ataupun hostnya itu banyak bercanda. Nah, dari situ kan banyak kekurangannya ya. Kita bisa perbaiki dan kita bisa kasih tahu ke hostnya. Jadi, untuk fitur ini menurut saya bagus dan sangat fleksibel untuk bisa menganalisis dan bisa mengevaluasi host yang sudah live produk kita ya. Jadi poin ini mungkin teman-teman paham ya. Nah, kita akan langsung masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua di sini ada yang namanya itu analisis pasar dan dekorasi toko. Oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Berarti di sini kita masuk dulu ke bagian TikTok Shop Seller Center. Nah, di bagian TikTok Shop Seller Center saya perhatikan beberapa bulan sebelumnya itu banyak sekali fitur yang diupdate dan ditambahkan. Dan pastinya menurut saya fitur-fitur tersebut bisa ngebantu ke penjualan. Cuma yang menjadi pertanyaannya bingung bagaimana cara memanfaatkan fitur tersebut. Tapi di sini saya udah mulai ngerti sih untuk fitur yang baru di bagian TikTok Shop Seller Center. Kita akan bahas di bagian analisis pasar dulu. Teman-teman bisa masuk ke bagian Kompas Data terus pilih analisis pasar. Di sini ada 3 teman-teman ya. Yang pertama di bagian peringkat produk, kedua peringkat toko, dan keempat ini adalah
peringkat kata kunci. Kita masuk dulu di bagian peringkat produk, teman-teman ya. Kalau saya menggunakan peringkat produk ini, itu ngelihat produk apa sih yang lagi ramai di TikTok gitu kan. Terus di sini saya akan perhatikan produk-produknya. Misalkan ada produk di sini tuh apa namanya, yang pertama itu adalah gamis ya. Terus yang kedua juga gamis, yang ketiga ini outer ya, termasuk ke dalam kategori fashion muslim. Apa yang saya lakukan di sini yaitu saya masuk ke kontennya ya, ke konten yang ada di bagian peringkat ini. Habis itu saya menggunakan metode LKS ya, like, comment, share gitu kan. Paling cuma like doang teman-teman ya. Nah, like itu biasanya penonton ataupun yang komen ya, itu bakalan penasaran siapa sih ini yang like. Nah, biasanya itu bakal dicek ya. Kalau misalkan dicek, wah kayaknya produknya pas nih, kalau misalkan saya beli, dia akan langsung beli. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalau misalkan saya menggunakan peringkat produk. Nah, namun untuk skor penjualan, skor perkembangan, skor traffic live ini belum saya bisa simpulkan kepada teman-teman ya, jadi belum bisa di-share apa maksudnya ya. Mungkin buat yang udah jago, udah paham, bisa langsung di komen ya untuk penambahan ilmu tentang fitur ini teman-teman ya. Skor penjualan, skor perkembangan, dan yang lainnya. Itu untuk peringkat produk ya. Lanjut di bagian peringkat toko. Nah, kalau misalkan di peringkat toko, mungkin sebagian orang udah tahu lah. Kalau saya peringkat toko ini bakalan saya cek teman-teman ya. Misalkan di sini, ini maaf ya kalau misalkan orangnya itu nonton gitu kan. Di sini ada Shira's Wardrobe ya. Jadi saya akan coba scan kode QR-nya. Nanti akan otomatis masuk ke akunnya teman-teman ya. Ketika sudah masuk, saya akan perhatikan kapan dia live. Apakah dia live-nya itu misalkan ya jam 8 malam, kita akan perhatikan teman-teman ya, apakah di jam tersebut itu bakalan banyak yang check out ataupun enggak. Nah, kalau misalkan wah ini banyak yang check out nih, itu untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5 sampai hari ketujuh kita perhatikan. Kalau misalkan di hari ketujuh itu perhatikan bagus di jam segitu, kita bisa ikuti teman-teman ya. Kita bisa ikuti live-nya itu jam segitu. Itu untuk live streaming. Untuk konten kita bisa perhatikan juga bagaimana dia menggunakan konten ataupun bagaimana dia membuat konten. Apakah dia membuat kontennya itu langsung pakai model ataupun langsung fokus ke produk semacam review dan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk peringkat toko. Saya sering gunakan itu buat riset aja gitu kan. Gimana sih kompetitor bikin kontennya? Gimana sih kompetitor live-nya? Kayak gitu teman-teman ya. Nah, lanjut di bagian peringkat kata kunci. Oke, untuk peringkat kata kunci di sini bisa teman-teman lihat ya. Tutorial pasmina, Upin Ipin terbaru 2022, cuci gudang serba 5.000, gamis, cuci gudang, gamis kekinian, viral 2022. Kata kunci ini mungkin agak sedikit rancu teman-teman ya, yang dimana di sini ada Upin Ipin terbaru 2022. Saya juga belum ngerti ya. Nah, cuman kata kunci ini saya ambil sebagian untuk digunakan di judul live streaming teman-teman ya. Misalkan ada yang namanya itu gamis kekinian viral 2022. Kita bisa gunakan di judul. Misalkan saya jualnya kerudung ya. Kerudung kekinian viral 2022, cuci gudang murah. Kayak gitu teman-teman ya. Pemancing doang gitu kan. Dan kata kunci ini juga biasanya digunakan untuk hashtag. Tapi jarang sih. Kayaknya kurang tepat juga kalau misalkan digunakan pakai hashtag. Tapi untuk judul live streaming itu kayaknya bagus teman-teman ya. Jadi bisa dikombinasikan dari peringkat pertama sampai peringkat ke-10. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang klop ya dengan apa yang saya katakan tentang kata kunci ini, ya bisa di-skip teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk analisis pasar. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya itu dekorasi toko. Oke, dekorasi toko ini sebetulnya belum rilis teman-teman ya. Tapi kalau misalkan rilis ini bakalan berguna menurut saya ya. Bagaimana bisa bergunanya gitu kan? Kenapa bisa berguna? Karena bakalan lebih tertata rapih, semacam e-commerce lah. Kalau misalkan teman-teman punya produk banyak di satu toko, otomatis pembeli itu bakalan pusing cari produk yang dia butuhkan. Dan mereka juga nggak bakalan tahu tuh ada fitur apa aja, ada promo apa aja, dan ada diskon apa aja. Nah, dengan adanya fitur dekorasi toko ini, kita bisa bikin rapi seperti ini, teman-teman ya. Misalkan kita bisa pasang yang namanya itu voucher di sini kan. Terus kita juga bisa memasang presale. Presale ini kalau nggak salah itu bisa digunakan untuk obrolan kilat ya. Siapa tahu nanti bisa dipasang di sini, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan presale-nya itu dari TikTok-nya, mungkin agak sedikit sulit ya. Terus di sini juga ada nih kategori. Jadi kayaknya ini bakalan semacam marketplace juga ya. Tapi nggak tahu teman-teman ya. Kalau dilihat dari tampilannya seperti ini hampir seperti marketplace. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya sok tahu teman-teman ya. Tapi buktinya bakalan kayak gitu nanti. Jadi kita akan lihat seperti apa sih fitur terbaru di bagian dekorasi toko. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Fitur
terbaru yang sering saya gunakan untuk analisis dan riset di bagian TikTok Shop Seller Center. Oke, jadi poin kedua paham teman-teman, kita langsung masuk ke poin yang ketiga. Kita lihat dulu nih, poin ketiga ini apa gitu kan. Poin ketiga di sini di bagian TikTok Ads, retensi penonton dan check out. Oke, kita akan lihat teman-teman ya. Kita masuk ke bagian TikTok Ads. Dan ini untuk teman-teman yang mau ngiklan ya, mau ngiklan gitu kan. Kita akan lihat. Ini kita akan coba dulu seperti ini teman-teman ya. Nah, di bagian TikTok Ads di sini bisa kita lihat kalau misalkan kita menggunakan iklan shop purchase, video yang paling utama biasanya ya, kita akan fokus untuk iklan shop purchase versi video ya, versi belanja video. Kenapa? Karena di bawahnya ini ada fitur yang namanya itu langsung checkout. Nah, ini ya, selesaikan pembayaran. Jadi video akan menargetkan ke orang-orang yang butuh banget produknya dan dia akan check out di hari itu juga. Nah, itu dulu ya teman-teman, kalau misalkan kita baru tahu shop purchase ya, apalagi dulu itu lagi ramai banget shop purchase ya, bahkan ada yang sampai bayar gimana caranya buka fitur ini, padahal kan gampang ya. Namun semakin majunya itu TikTok bakalan terus update dari segi fitur ya, terutama di bagian TikTok Ads. Di bagian belanja di sini ada fitur baru teman-teman ya, dan ini sebetulnya udah lama tapi baru saya sampaikan sekarang, mohon maaf ya. Nah, di sini ada yang namanya itu retensi penonton dan selesaikan pembayaran, hampir sama teman-teman ya. Nah, nanti akan saya coba praktekkan dan akan saya kasih tahu gimana cara menggunakan iklannya. Ada di sini penonton teman-teman ya, retensi penonton. Di sini bisa teman-teman baca, kami akan menampilkan iklan Anda kepada orang-orang yang kemungkinan besar tertarik dengan nonton TikTok live Anda, penonton. Jadi bukan cuman masuk video scroll, enggak teman-teman ya. Jadi difokuskan untuk yang kayaknya relate dengan penontonnya. Maksudnya itu misalkan saya buka aplikasi TikTok, saya lagi mikir butuh baju nih, tiba-tiba ada yang live baju, saya akan tonton teman-temannya sampai selesai sehingga dia itu tertarik dan langsung beli. Tergantung dari host biasanya ya. Nah, terus di bawahnya di sini ada yang namanya itu selesaikan pembayaran. Kami akan menampilkan iklan Anda kepada orang-orang yang kemungkinan besar akan menyelesaikan pembayaran di toko Anda di TikTok. Jadi iklan tersebut ya, iklan video live ini yang ada di shop purchase akan ditargetkan teman-teman ya ke orang yang betul-betul lagi butuh ya, hampir sama seperti shop purchase menurut saya. Dan kalau misalkan kita bandingkan antara video ads ya, belanja video maksudnya dengan belanja live, mungkin lebih bagus belanja live ya, apalagi kalau misalkan kita punya host yang bagus teman-teman ya. Nah, itu bisa dicoba ya. Nah, mungkin untuk praktik cara iklannya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Nah, itu teman-teman ya, fitur terbaru yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, lanjut di sini ada kelanjutannya teman-teman ya, di slide terakhir. Di sini bagaimana fitur tersebut bisa mendongkrak penjualan. Yang masih bingung dengan apa yang saya sampaikan di awal, saya akan kasih garis besarnya aja di sini teman-teman ya untuk akhir video. Fitur live di aplikasi TikTok, kamu bisa unduh kembali hasil live dan bisa dianalisis dan dipelajari di mana letak kekurangan saat live. Plus lebih praktis tanpa harus buka TikTok Seller. Itu jelas teman-teman ya. Jadi nggak perlu harus masuk ke bagian TikTok Shop Seller Center untuk bisa menganalisis live streaming yang sudah dilakukan. Itu di bagian fitur live yang ada di aplikasi TikTok. Terus di bagian fitur analisisnya, kita bisa melihat seperti apa kompetitor dan membantu untuk memperbaiki konten yang kita miliki. Sedangkan dekorasi toko mempercantik toko agar terlihat rapih dan memudahkan pembeli. Nah, fitur yang ada di bagian analisis pasar, kita bisa analisis ya, membandingkan konten yang digunakan oleh kompetitor dan konten yang sudah kita buat. Apa yang menjadi perbedaannya? Kenapa mereka bisa FYP kok kita enggak gitu kan? Apakah dari segi sound, ataupun dari segi kualitas video, ataupun dari segi durasinya? Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan. Nah, kalau misalkan ketemu nih teman-teman ya, celah ataupun kekurangannya, kita bisa buat lagi yang lebih baik dari video sebelumnya. Seperti itu maksudnya ya. Terus yang ketiga di sini, fitur terbaru pada iklan live di TikTok lebih memudahkan pembeli melihat produk yang mereka inginkan. Mereka inginkan maksudnya ya, itu lebih spesifik. Jadinya hampir seperti video live ataupun belanja video teman-teman maksudnya ya. Iklan kita akan ditargetkan ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Intinya itu lebih spesifik teman-teman ya. Berbeda kalau misalkan yang sudah saya bahas di beberapa bulan sebelumnya tentang iklan shop purchase yang versi live-nya ya. Itu kan cuman ada yang namanya itu selesaikan pembayaran dan tontonan aja ya. Sekarang ditambahkan tuh fiturnya lebih spesifik dan lebih tertarget. Jadi teman-teman mau pilih mana untuk iklan di shop purchase, apakah belanja video ataupun belanja live?
Jadi itu teman-teman ya, keempat fitur yang bisa mendongkrak penjualan menurut saya pribadi dan sudah saya coba. Dan hasilnya alhamdulillah untuk saya pribadi. Buat teman-teman yang pengen coba ataupun pengen tes ya silakan. Tapi kalau misalkan kurang relate bisa teman-teman komentar ataupun bisa teman-teman tambahkan. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.